Balance scorecard. Nah, di sini terdapat banyak sekali pendapat para ahli mengenai balance scorecard sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendapat menurut Hansen and Mowen. Balance scorecard atau biasa disebut strategic based responsibility accounting system menurut mereka diartikan sebagai is a responsibility accounting system objective and measure for four different perspective. Ya, 4 perspektif itu adalah the financial perspective, the customer perspective, the process perspective, and the learning and growth infrastructure perspective. Nah, jadi apa sih balance scorecard ini sendiri? Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan suatu strategic based responsibility accounting system tadi, yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda yang saya sebutkan seperti tadi. Nah, mengembangkan suatu balance scorecard mencakup proses secara khusus mendesain suatu sistem pengukuran manajemen strategik. Di sini terdapat 4 perspektif balance scorecard, yaitu yang pertama perspektif pelanggan. Maka ini semua harus berhubungan dengan kebutuhan pelanggan seperti kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, pangsa pasar, dan kemampuan pelanggan. Yang kedua ada perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Yang ketiga ada perspektif keuangan. Yang keempat ada perspektif usia internal dan proses produksi. Nah, di sini implementasi balance scorecard sendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap management must define the organization primary objective. Selanjutnya kita harus the organization must understand how to stakeholder and process contribute to its primary objective. Jadi di sini kita juga harus mengutamakan stakeholder kita agar mereka mengetahui juga bagaimana kontribusi dan proses di yang kita lakukan. Yang ketiga, the organization must develop a set of secondary objects that are the drive of performance on primary objective. Yang keempat, the organization must develop a set of measures to monitor performance of both antaranya primary and secondary object tadi. Yang kelima ada the organization must develop a set of process along with their attendant implicate and explicate contract with a stakeholder to achieve those primary objective. Yang terakhir ada the organization must make specific and therefore public statement about its belief covering how process get result. Selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan, konsep, manfaat, dan elemen. Pihak yang paling banyak berhubungan langsung dengan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah pemasar, konsumen, konsumerisme, dan peneliti perilaku konsumen. Persaingan yang semakin ketat di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tindakan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Selanjutnya, konsep kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktik pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi efektivitas bisnis. Kemudian, kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi daya produktivitas. Selanjutnya ada manfaat kepuasan pelanggan. Ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama reaksi terhadap produsen berbiaya rendah. Kedua, manfaat ekonomik retensi pelanggan versus perpetual prospecting. Ketiga, daya persuasif getok tular. Keempat, reduksi sensitivitas harga. Yang kelima, kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan. Selanjutnya,
Elemen kepuasan pelanggan di sini ada yang pertama ada produk, kedua penjualan, ketiga pernah jual, keempat lokasi, kelima waktu, dan keenam budaya. Model konseptual kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu badan usaha. Oleh karena itu, perusahaan perlu senantiasa memperhatikan kepuasan konsumennya agar mereka memiliki loyalitas terhadap produk yang ditawarkan dan senantiasa melakukan pembelian ulang. Ada beberapa pendekatan untuk model konseptual sebagai berikut. Yang pertama, memperkecil kesenjangan antara pihak manajemen dan pelanggan. Kemudian perusahaan membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dan perbaikan proses layanan, yang termasuk di dalamnya ada cara berpikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari semua SDM yang ada. Kemudian ada yang memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk complaint and suggestion system. Kemudian di sini ada mengembangkan dan menerapkannya. Di dalam mengembangkan dan menerapkan ada yang namanya accountability, yaitu perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan. Ada yang proaktif, yaitu perusahaan itu biasanya menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan pelayanannya. Kemudian ada partnership marketing, merupakan pendekatan di mana perusahaan membangun kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk meningkatkan citra dan posisi perusahaannya di pasar. Jadi adanya partnership dalam proses pemasaran. Kemudian di sisi lain konsumen itu juga memiliki kebutuhan dan ingin mendatangkan harapan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Kemudian nilai produk bagi harapan konsumen terhadap produk hiburan dan keinginan konsumen itu juga memiliki tingkat kepuasan konsumen. Kemudian selanjutnya ada pengukuran kepuasan pelanggan. Jadi pemantauan terhadap kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap semua perusahaan. Jadi ada metode pengukuran kepuasan konsumen itu untuk Kolter 1996. Ada 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Sistem keluhan dan organisasi saluran telepon khusus bebas pulsa, biasanya seperti call center dan lain-lain untuk melaporkan tanggapan atas produk yang mereka inginkan atau yang mereka dapat, dan juga untuk melihat dari para konsumen atas pelayanan yang kita terima. Yang kedua ada namanya ghost shopping, yaitu memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dengan persiapan beberapa orang yang biasanya dikatakan adalah ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan pembeli potensial produk perusahaan dan juga pesaing tentunya. Kemudian mereka melaporkannya hasilnya. Ada baiknya setiap perusahaan terjun menjadi ghost shopper untuk mengetahui langsung bagaimana kinerja karyawannya secara berinteraksi untuk melihat bagaimana memperlakukan para pelanggannya. Kemudian ada yang namanya loss customer analisis, yaitu perusahaan itu jadi adalah seorang yang berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok dari kita. Jadi kebijakan untuk penyelenggara selanjutnya bukan hanya keluarnya interview saja yang perlu, tapi pemantauan customer loss rate juga penting, di mana peningkatan customer loss rate menunjukkan gagal perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. Kemudian biasanya yang terakhir ada survei kepuasan konsumen. Umumnya biasanya ini pelanggan yang dilakukan dengan metode ada yang melakukan survei, ada yang memberikan survei melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. Mungkin kalau untuk sekarang bisa melakukan survei secara online. Dan juga akan memulai tanggapan dan memberi feedback secara langsung dari pelanggan, dan juga memberikan tanda sinyal positif bahwa jika survei itu diisi dan kembali ke kita, perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.